narkotika tidak menyebarkan informasi tentang masalah narkoba. Banyak masyarakat yang belum banyak menyadari dan memahami adanya kondisi darurat narkoba di negeri ini. Ada 4 pertanyaan, mohon bisa dijawab apa adanya, insya Allah sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, apa itu narkoba? Narkoba, narkotika. Kalau narkoba itu secara resmi ya, tapi kalau buat orang-orang yang dikenal itu ya ganja, apa ya istilah anak muda itulah yang bikin mereka melayang-layang mencari sesuatu untuk menghilangkan rasa depresinya. Narkoba itu terlalu keras kalau kita bilang sama anak-anak muda ya, mereka narkoba susah gitu. Jadi ngapain buat galau, anti senang, bikin happy. Seperti itu. Kalau yang saya biasa dengar sehari-hari. Kalau narkoba kan terlalu formil ya, untuk yang di pemerintahan, di badan narkotika, tapi itu sudah dikenal di semua masyarakat. Tapi kalau untuk di grassroots itu adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi yang galau tingkat 2. Baik, yang kedua, bahaya narkoba apa saja yang Ibu bisa sampaikan kepada masyarakat? Saya sangat memahami bahaya narkoba. Yang pertama, basic saya adalah dokter hewan. Walaupun dokter hewan, saya juga memahami mengenai bahaya-bahaya obat-obat penenang. Apabila sudah di luar batas, itu akan mengganggu syaraf, dan syarafnya itu syaraf pusat. Akan bikin orang jadi bodoh, tidak berfungsi lagi, tidak kreatif. Dan itu sangat berbahaya bagi generasi muda kita. Makanya saya sangat mendukung apabila ada suatu komunitas yang menentang adanya bahaya narkoba ini. Saya akan berada di garis depan untuk mendukung untuk kita memberantas narkoba, karena saya sebagai seorang ibu, saya sangat bersyukur 4 anak-anak saya tidak ada satupun yang terkena narkoba. Dan juga sangat bersyukur dari keluarga saya, bapak saya, abang, adik-adik saya pun tidak ada yang kena narkoba. Tapi saya sering melihat orang-orang yang anak-anaknya kena narkoba. Alangkah sedihnya. Ada satu juga sepupu saya, dia bukan narkoba, tapi dicekokin. Sekarang sudah umur hampir 45, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan tiap bulan mamanya harus menyediakan uang 5 juta untuk membeli obat. Dirahasiakan sama keluarga, karena malu kan. Nah itu yang bikin saya nangis, bikin saya sedih. Alangkah jahatnya dunia ini. Dia bukan stres, bukan galau, tapi dijahatin temennya. Nah inilah mungkin sangat dibutuhkan di samping yang sudah ada dari negara kita, BNN ya. BNN itu nggak bisa kerja sendiri, polisi tidak bisa kerja sendiri. Dia butuh banyak bantuan dari semua pihak. Orang-orang artinya kalau dibilang istilah itu blind spot, kayak spion bisa kita lihat kiri kanan. Tapi ada satu titik namanya blind spot yang tidak bisa dipakai oleh spion, termasuk BNN. Dia tidak bisa kuasai semuanya. Dia butuh banyak orang-orang yang akan membantu untuk memberantas narkoba ini. Jadi bukan sekedar orang-orang pencandu, orang-orang yang dijahatin kayak sepupu saya. Jadi dia dijahatin, dicekokin sama temannya. Dan sekarang dampaknya sudah 4-5 tahun tak berfungsi. Nangis kita melihat. Saya kalau melihatnya nangis saya, aduh, nggak adil dunia. Nah makanya saya sangat mendukung adanya LAN ini, lembaga anti narkoba ini. Saya akan all out mendukung, tidak sekedar pencegahan, kita melihat siapa nih orang-orang yang mau menjebak, siapa nih orang yang akan terjerumus. Yuk itu kita bersama-sama bergandengan tangan, jangan sampai generasi muda. Dan sekarang ternyata bukan cuma generasi muda, akibat dampak COVID ini orang pengangguran. Udah pengangguran bukannya berkreasi, misalnya bisa bikin kue atau bikin tas begini atau bikin begini, malah nyari narkoba biar tidur itu salah besar. Jadi saya juga bersyukur pemerintah mulai memperhatikan pelaku usaha ini banyak sekali manfaatnya. Jadi orang tidak lagi mencari pelampiasan. Narkoba ini sebenarnya awalnya dari pelampiasan. Kecewa sama orang tua, kecewa sama sekolah, kecewa sama Tuhan. Nomor 1 kecewa sama Tuhan. Jadi saya lihat ya, seperti misalnya di lingkungan
harapan saya gereja banyak, masjid besar-besar, tidak bisa. Jadi kita ada kelemahan di pendidikan keagamaan. Karena apa? Ternyata orang-orang baru belajar agama setelah dewasa. Jadi hanya luarnya saja. Nah, begitu mengalami hantaman kayak masa pandemi ini, down. Nah, orang kalau belajar agama dari kecil dia akan kuat. Jatuh bangun biasa. Nah, ini nanti kita lihat nih setelah pandemi ini orang-orang yang mengalami jatuh karena pandemi Covid ini, PHK atau apa, kita akan lihat bagaimana reaksinya. Kalau dia nggak kuat pasti larinya ke narkoba. Nah, ini tugas kita bagaimana supaya jangan sampai negara kita ini dihancurkan oleh narkoba. Jadi saya sangat mendukung itu. Saya akan siap membantu khususnya di wilayah saya, lingkungan terdekat. Saya akan bekerja di lingkungan terdekat saya, lingkungan keluarga saya. Paling tidak janganlah ada narkoba. Saya sih percaya bukan kita yang cari narkoba itu yang nyari. Jadi kita mesti pasang pagar, sama misalnya kayak COVID ini nyari. Jadi kita mesti makan pagar, kayak bikin pagar. Misalnya kayak saya, tiap pagi harus minum efdietrosis, tablet isam, terus kumur-kumur, betadine, supaya dijaga nih tenggorokan, supaya si COVID nggak bisa masuk. Nah, termasuk narkoba, mana pagarnya kita? Pagar kita apa? Jadi kita mesti ganti strategi, bukan lagi sekedar nangkap bandar. Kita udah bosan nangkap bandar itu, nggak habis-habis karena ternyata bandar dijadikan modus untuk orang-orang tertentu mencari kepentingan sendiri. Tapi kita murni, mulia. Saya berharap kita sama-sama membuat pagar di anak-anak kita, keluarga kita, jangan sampai si narkoba ini masuk. Obat-obat penenang ini yang disalahgunakan. Kadang-kadang dia bukan narkoba loh, hati-hati, dia pakai obat penenang. Obat penenang. Nah, saya pernah ketemu di lingkungan saya anak-anak kecil dari spiritus, coba. Itu kenapa? Pengawasan orang tua. Jadi tugas berat. Narkoba tidak sekedar obat loh. Jadi udah bisa dia bikin sendiri, dia racik sendiri. Akibatnya apa? Mati. Karena ketidakpahaman. Jadi memang ini kerja keras kita. Bagaimana kita masuk ke, kalau saya lebih ke rakyat kecil. Mereka nggak paham seperti bahayanya itu, nyobanya itu, beli spiritus, isep-isep, sama apa ya waktu itu lem mati. Nah, seperti itu. Baik, yang ketiga, apa yang akan Ibu lakukan manakala menjumpai atau mengetahui adanya tindak penyalahgunaan narkoba? Ada orang pakai narkoba atau bahkan ada transaksi narkoba di lingkungan Ibu. Yang pertama, karena saya warga biasa, belum punya komunitas apapun. Yang pertama, sama seperti misalnya saya waktu saya pernah tinggal di Salento apartemen, ada orang hitam. Saya langsung, instansi mana nih yang ngawasi? Imigrasi online. Kita juga tetap jaga diri, jaga keamanan, nggak mau sembarang badan, nggak mau juga kita mati sia-sia. Nah, karena saya sekarang ini masih sendiri ya, belum punya komunitas. Yang pertama lapor ke BNN. Tapi kalau nanti misalnya saya sudah punya masuk dalam suatu komunitas seperti LAN, lembaga narkotika, saya akan lapor sama kepengurusan. Di situ ada loh pemakai. Saya tidak akan kerja sendiri. Kita bersama-sama. Nah, bagaimana prosedur selanjutnya? Kita ikutin. Untuk yang kita lihat, kita pasti tahu, udah nampak ciri-ciri. Ciri-ciri kenapa? Saya sudah pernah bergaul sama orang pemakai. Itu ciri-ciri kelihatan, dia akan mengalami tik. Tik itu saraf. Jadi gini-gini tanpa sadar, gini-gini. Nah, itu udah pasti pemakai. Gak bisa dibohongin dan pasti akan kecanduan lagi. Nah, ini yang mesti kita jaga, orang yang sudah pernah kena ini yang gini. Terus kadang-kadang aut-autan. Nah, itu udah gampang cirinya. Kita ketahui seperti itu. The last question. Ya, siap. Apa usul dari Ibu Dokter untuk mengatasi kondisi darurat narkoba di Indonesia? Tadi juga sudah saya sampaikan, BNN tidak bisa kerja sendiri, polisi tidak pernah kerja sendiri, negara tidak bisa kerja sendiri. Dia butuh banyak orang-orang yang tulus, yang betul-betul ingin menjaga Indonesia ini bebas dari narkoba. Dan saya percaya dengan adanya LAN, lembaga anti narkotika ini benar-benar tulus, tidak punya kepentingan karena mau jadi bupati atau mau jadi
wali kota atau mau jadi anggota DPR, tiba-tiba bentuk komunitas. Tidak ada kepentingan lain-lain, betul-betul murni karena rasa keprihatinan kita, rasa ketidakmampuan negara menghabisi ini. Capek ditangkap satu, muncul lagi. Yang paling menyedihkan, pura-pura sakit tuh yang si bandar yang masuk rumah sakit mewah, malah ngeracik di rumah sakit, ngirim. Itu bagaimana? Artinya kan untuk ke orang-orang kaya nggak ada kemampuan. Nah, saya berharap kita yang tidak punya, enaknya kalau kita begini kita nggak takut sama jabatan kan, nggak takut, oh nanti dicopot loh kalau berani-berani ngutak-ngatik si A, nanti di dipecat. Nah, kita tidak, kita bebas, independen, murni ingin bebas narkoba. Jadi saya sangat mendukung, sangat support dengan adanya lembaga anti narkotika ini yang tidak punya kepentingan mau jadi wali kota, mau jadi presiden, mau jadi anggota DPR, atau mau jadi apapun BUMD, tidak ada. Betul-betul murni untuk memberantas narkoba di Indonesia. Dan saya percaya kalau kita bekerja dengan murni, sesuai dengan keimanan saya, Tuhan akan buka jalan. Akan banyak orang-orang mulia yang mendukung kegiatan kita ini. Jangan khawatir, pasti akan terbuka jalan supaya kita bisa dari satu tempat ke tempat yang lain seperti tadi sudah disampaikan, dan mulai dari RT ke RW, naik ke kelurahan desa, naik ke kecamatan, kabupaten, kota, ke provinsi, antar provinsi, 38 provinsi di negara kita bekerja mulai dari sekarang secara pelan-pelan dan berharap target kita, pemerintah sudah punya target Indonesia bebas narkoba tahun sekian lah, saya nggak tahu tahun berapa, tapi saya kira kalau dia kerja sendiri nggak bakalan tercapai. Dia butuh orang-orang seperti kita dari LAN ini, tapi kita juga harus tunjukkan kemampuan kita, dedikasi kita, memang niat luhur kita, niat mulia kita, dan pastilah kita akan disertai penyertaan kita sesuai dengan kepercayaan kita, Tuhan akan menyertai kita. Demikian dari saya, Dr. Hewan Rotua Wendelina Simarmata MSc. Sekarang pelaku usaha mikro, seorang ibu dengan 4 anak, walaupun belum pernah hidup dengan orang yang terkena narkoba, tapi saya sangat prihatin. Cuma pernah punya teman yang narkoba, seorang bupati, kemudian punya sepupu yang dijebak, bukan pengguna loh, dijebak. Itu yang bikin saya, sebenarnya saya udah punya keterpanggilan, tapi saya belum tahu kemana. Mungkin ini jalan-jalan Tuhan ketemu dengan LAN, sehingga saya dipertemukan. Demikian dari saya, terima kasih. Bersama kita bisa. Semoga sehat sukses selalu. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Narkoba, berantas tuntas, sama bersih.